Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh juri Health Speech Competition acara Disnatalis Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Yang saya hormati seluruh panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan Health Speech Competition acara Disnatalis Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Dan yang saya hormati seluruh masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk menyaksikan pidato singkat ini. Saya harap apa yang akan saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat luas. Perkenalkan, saya Jessie Dwi Armurti, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, saya bermaksud untuk menyampaikan pidato singkat mengenai HIV/AIDS dan bagaimana peran kita, terutama sesama mahasiswa, untuk memerangi penyakit ini dan mencegah adanya penularan penyakit ini di masyarakat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua tetap diberikan nikmat kesehatan maupun kebahagiaan. Alangkah baiknya kita dapat mensyukuri nikmat tersebut dengan bersemangat dalam bekerja maupun beribadah. Hadirin sekalian, berbicara mengenai nikmat kesehatan, kita tidaklah lupa bahwa negeri kita beberapa tahun belakangan ini digoncang dengan adanya pandemi COVID-19. Betapa banyak duka dan kehilangan yang dirasakan oleh masyarakat kita akibat dari penyakit ini. Kita semakin sadar bahwa kesehatan menjadi semakin mahal harganya. Rasanya, kesehatan ini kita jaga terus dengan sebaik-baiknya. Kesehatan reproduksi merupakan satu dari banyaknya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai nikmat. Kita sebagai individu mempunyai hak untuk menjaga kesehatan reproduksi kita dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita juga berhak untuk menjalankan kehidupan seksualitas sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita maupun pasangan kita sepakati bersama-sama. Kita juga berhak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi sebaik mungkin yang disediakan oleh tenaga kesehatan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun. Melalui hak-hak ini, diharapkan kita juga dapat turut serta untuk mencegah adanya angka penyakit menular seksual di masyarakat, terutama HIV/AIDS. Hadirin yang berbahagia, HIV/AIDS merupakan penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual dari orang yang telah menderita HIV/AIDS atau disebut juga dengan ODA, maupun dari orang yang sering bergonta-ganti pasangan ketika ingin melakukan hubungan seksual. HIV/AIDS juga bisa ditularkan melalui hubungan dari ibu hamil kepada anaknya, transfusi darah, alat medis yang tidak steril, maupun penggunaan jarum suntik pada pengguna narkotika. Infeksi AIDS yang ditimbulkan dari virus HIV dapat melemahkan sistem imun kita, sehingga kita semakin berisiko menderita penyakit mematikan lainnya, seperti TB paru maupun pneumonia. HIV/AIDS masih menjadi permasalahan kesehatan global yang terus-menerus berusaha untuk dituntaskan permasalahannya. HIV/AIDS merupakan salah satu tujuan yang ada di dalam Sustainable Development Goals yang diharapkan akan tercapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2030. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan pada tahun 2021 setidaknya 7.650 orang telah terinfeksi HIV/AIDS. Provinsi yang menyumbang angka penderita HIV/AIDS tertinggi berada pada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta.
sebagian besar penderita HIV/AIDS berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Sedangkan pada faktor risiko, laki-laki merupakan populasi paling berisiko untuk menderita HIV/AIDS, yaitu pada kelompok waria dan juga homoseksual. Pada tahun 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa setidaknya 1,5 juta orang telah meninggal dunia akibat infeksi HIV/AIDS. Hadirin yang berbahagia, sejak ditemukannya HIV/AIDS pertama di dunia, tidak sedikit dari masyarakat yang menaruh respon negatif terhadap penderitanya. Stigma dan diskriminasi negatif terus-menerus dilontarkan kepada penderita. Bahkan tidak sedikit ODA yang menerima penolakan dari keluarganya. Akibatnya, banyak ODA yang enggan memeriksakan diri terhadap pelayanan kesehatan, sehingga banyak ODA yang tidak sadar bahwa mereka telah terinfeksi HIV/AIDS. Akibatnya, banyak ODA yang meninggal tanpa mengetahui bahwa mereka telah terinfeksi HIV/AIDS. Hadirin sekalian, diskriminasi dan stigma negatif tersebut tidak terlepas dari adanya pandangan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa membicarakan hal-hal yang terkait dengan seksualitas adalah sesuatu hal yang tabu, pantang untuk dibicarakan. Sehingga banyak dari masyarakat, terutama kita generasi muda, merasa buta dan awam terhadap permasalahan tersebut. Sehingga tidak hanya penyakit menular seksual, tetapi juga kehamilan tidak diinginkan, kematian ibu dan anak banyak yang terjadi, salah satunya karena kurangnya edukasi dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Hak-hak kesehatan reproduksi yang seharusnya kita miliki sebagai individu untuk mempelajari hal tersebut, mendapatkan edukasi semaksimal mungkin sehingga kita siap untuk menjalankan kehidupan seksualitas nantinya, justru dilanggar akibat adanya stigma dan diskriminasi negatif ini. Hadirin sekalian, sebagai individu yang berhak memiliki kehidupan reproduksi dan juga sebagai seseorang yang ingin menumpas angka kejadian HIV/AIDS, saya mengajak Anda semua untuk ikut memerangi HIV/AIDS. Kita sama-sama patahkan stigma dan diskriminasi negatif yang ada di masyarakat terkait dengan HIV/AIDS maupun penderitanya. Caranya adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat terhadap edukasi dan juga pelayanan kesehatan yang sesuai. Salah satu ilmu yang bisa kita berikan kepada masyarakat terkait dengan HIV/AIDS adalah prinsip ABCDE. A. Abstinensia, kita tidak melakukan seks bebas sebelum kita terikat pernikahan dengan pasangan kita. B. Be faithful, kita sama-sama berjanji untuk setia, atau dalam kata lain, kita tidak bergonta-ganti pasangan ketika ingin melakukan hubungan seksual. C. Kondom, dalam melakukan hubungan seksual, kita dapat menggunakan kondom maupun alat kontrasepsi lainnya yang dirasa aman oleh Kementerian Kesehatan sehingga kita dapat ikut mencegah penularan HIV/AIDS. D. Drugs, kita mencegah adanya penggunaan narkotika terutama menggunakan jarum suntik. Kita sama-sama berantas permasalahan yang ada di masyarakat terutama mengenai narkotika. Dan yang terakhir, E. Education, kita sama-sama membantu masyarakat untuk memfasilitasi akses pelayanan kesehatan dan juga edukasi yang tepat, terutama mengenai pencegahan, penanganan, dan juga pengobatan HIV/AIDS. HIV/AIDS memang masih menjadi permasalahan di negeri kita. Apabila kita sama-sama bertekad untuk bersatu, memerangi penyakit ini, sehingga kita dapat membangun bangsa yang sehat dan sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi, maka kita juga akan sama-sama membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hadirin sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.